Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk wali murid semua kelas 3B yang sudah menonton video saya pada kali ini. Sebelumnya terima kasih juga untuk waktunya telah menyempatkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait proses pembelajaran ya supaya proses pembelajaran di kelas 3B ya khususnya bisa berjalan dengan lancar. Karena kemarin itu rapat program kelas 3 itu kan baru secara umum ya, nggak menyeluruh gitu. Nah sekarang bagaimana untuk secara spesifiknya kita akan lihat ya untuk di kelas 3B. Nah ini ya tujuannya yang pertama itu memahami pentingnya pembiasaan di kelas. Nah, apa sih ya pentingnya pembiasaan di kelas gitu? Pentingnya itu untuk mencapai 8 standar kompetensi lulusan. Jadi, ya, anak-anak itu tujuan belajar di sekolah itu ada targetnya, yaitu 8 kompetensi lulusan. Dari beriman bertakwa ya sampai komunikasi. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, itu tidak bisa dicapai secara instan ya, perlu waktu yang sangat lama ya dari kelas 1 sekarang kelas 3 berarti kita akan cicil ya. Ini masih proses menyicil gitu. Ya semoga dari 8 kompetensi itu anak-anak bisa menguasainya ya di kelas 3B ini. Yang kedua itu perlu adanya dukungan orang tua ya. Jadi khawatirnya seperti ini. Kenapa kalau misalnya saya tidak mengkomunikasikan ibaratnya seperti tanaman gitu ya di sekolah saya siram ya dengan baik, diberi pupuk, tapi di rumahnya tidak ada tindak lanjut gitu ya. Sementara di rumah itu waktunya lebih banyak. Jadi mohon kerjasamanya mama-mama semua atau wali murid semua kelas 3B ya untuk membimbing belajarnya di rumah gitu. Yang terakhir itu mendorong anak belajar bermakna ya untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, jadi kalau saya lihat memang di kelas 3B ini banyak potensinya, alhamdulillah gitu ya. Cuman semua potensi itu tidak akan bisa terwujud jika kita sebagai orang dewasa tidak membimbing gitu ya. Tugas saya sebagai guru dan wali murid semua ya sebagai orang tua itu menebalkan ya potensi-potensi yang sudah ada di anak gitu. Jadi setiap anak itu sudah punya bakat dan minatnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana caranya bisa memuliakan ya minat bakat mereka dengan cara membimbing yang baik. Selanjutnya itu di sini apa saja ya pembiasaannya. Nah, jadi nanti akan saya share videonya di grup kelas. Pembiasaan pertama itu ada baris berbaris. Yang kedua itu nanti selanjutnya ada mengecek kerapihan pakaian ya. Bagaimana anak menata ya penampilannya, cara berpakaian dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu yang terakhir itu ada nanti periksa ya, periksa kuku ya, periksa telinga seperti itu. Jadi sebelum masuk itu anak-anak nanti baris ya, periksa pakaian ya, periksa kebersihan tubuhnya ya, kuku dan sebagainya, telinga. Selanjutnya itu nanti ketika masuk sesudah berbaris ada pembacaan surat Al-Fatihah beserta artinya. Nah, kenapa beserta artinya? Di sini jadi untuk siaga itu kalau bisa hafal gitu ya untuk Al-Fatihah serta artinya. Kalau menurut saya pribadi ini bisa tercapai ya. Yang penting anak-anak dibiasakan aja. Nah, sudah dibiasakan oleh saya di kelas gitu ya. Sudah ada juga apa namanya tuh kertasnya gitu ya. Jadi anak tinggal baca sudah dilaminating juga. Sudah saya siapkan. Dan ini nanti suka saya bagikan gitu ya sebelum dimulai. Itu ya. Jadi semoga dari kebiasaan membaca Al-Fatihah dengan artinya selama 1 tahun ini anak-anak bisa hafal ya. Amin. Lalu yang selanjutnya itu ada membaca dan menghafal perkalian. Nah, ini sangat penting ya. Ini juga sudah saya print, sudah dilaminating ya. Setiap hari saya bagikan. Jadi kan kalau ibaratnya kalau sering diucapkan dengan lisan gitu ya atau mulut, ya insya Allah lah nanti juga hafal gitu. Cuman memang yang ingin saya sampaikan ini
eh, tiap bulannya itu biasanya saya ada target gitu ya. Misalnya di bulan Agustus ini kalau bisa ya sampai tanggal terakhir di bulan Agustus anak itu sudah hafal perkalian dua. Kalau perkalian satu saya yakin bisa lah. Jadi di bulan Agustus ini target saya itu perkalian dua hafal. Nanti lanjut lagi di bulan September perkalian tiga. Jadi kita punya target yang jelas ya, mama-mama semua. Oh, bulan Agustus perkalian dua gitu. Nanti bulan selanjutnya tiga. Jadi saya nggak memaksakan langsung hafal sekarang, nggak berjalan aja. Cuman kita setiap bulannya punya target gitu ya supaya nggak bingung ya. Kalau nggak punya target kadang anak-anak bingung gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada menyanyikan lagu ya. Nah di kelas itu tadi sesudah perkalian menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nah untuk sekarang bulan Agustus itu lagunya Hari Merdeka. Nah di sini 1 sampai 10 lagu itu harapan saya. Pak, gimana kalau misalnya sampai 1 tahun ini anak saya mah nggak hafal 10, tidak akan diberikan sanksi ya. Cuman kan kalau misalnya hafal 10 ya lumayan gitu ya. Jadi nanti di kelas 4 tuh bisa menghafal yang lain. Karena kadang saya melihatnya gini, jangan jauh-jauh ke pelajaran gitu ya. Takutnya di kelas 4 tuh yang dasar kayak lagu wajib nasional aja belum hafal. Makanya mumpung di kelas 3 materinya belum sulit gitu ya. Jadi saya tanamkan di kelas 3 ini lagu itu hafal gitu. Karena nanti untuk kelas 4 kelas 5 apalagi kelas 6 fokusnya udah bukan ke apa ya? Ini katakanlah ini namanya pengetahuan umum. Kita sebut pengetahuan umum. Nanti ketika kelas 4 kelas 5 kelas 6 itu sudah menjurus ya. Sudah mengerucut kemana? Ke tes kemampuan akademik gitu. Jadi fokusnya udah ke kalau dulu mah namanya ujian nasional ya. Sekarang namanya tes kemampuan akademik yang pada intinya sama gitu ya untuk mengukur kemampuan anak, tapi tesnya menggunakan laptop. Jadi tidak akan ada kecurangan. Kalau nilainya 20 ya 20, nilainya 40 40. Jadi di kelas 3 ini mumpung materinya masih sederhana, makanya saya lebih mengutamakan ke pengetahuan umum. Gitu ya, mama-mama semoga bisa terpahami, bisa menjadi bekal nantinya ya. Hebat lah pokoknya kalau misalnya anak mampu gitu. Jadi kebanggaan tersendiri. Lalu selanjutnya yaitu, nah ini ya, ada murojaah ya. Dipimpinnya oleh siapa? Oleh murid. Jadi anak-anak itu kan tadi sudah saya sampaikan hebat-hebat ya. Cuman yang jadi kendala itu kadang masih suka malu. Makanya di pembiasaan ini saya menekankannya anak aja yang memimpin gitu ya. Nyanyi anak yang memimpin. Surat-surat pendek anak yang memimpin. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di kelas 4 itu udah punya rasa keberanian. Ya, berani tampil. Di kelas 4 itu kan biasanya lomba-lomba ya, banyak lomba lah. Olimpiade Sains Nasional atau festival ini ya, seni ya, budaya, bahasa daerah. Jadi memang yang paling penting di kelas ini itu tujuannya keberanian dulu. Gitu. Karena kalau potensi saya yakin sudah ada di masing-masing anak, tinggal beraninya bisa melawan rasa takutnya atau enggak. Nah, balik lagi ke surat hafalan di sini. Jadi nanti dipimpin oleh anak. Nah, ini targetnya dari guru agama ya. Jadi bukan saya yang membuat. Guru agama punya target katanya untuk kelas 3 ini ada 5 ya. Target guru agama gitu. Saya mah hanya menjadi ini ya, penyambung lidah menyampaikan informasi ini. Ada apa saja? Ada al-alaq, al-qadar, ya, al-adiyat, al-bayyinah, sama al-zalzalah. Jadi nanti bagaimana Pak ya untuk kelima surat ini? Ya nanti akan dicicil ya. Seperti tadi sama aja. Sekarang bulan Agustus. Nah, saya itu sekarang sudah mulai al-alaq dulu gitu ya. Seminggu ini 1 sampai 5, minggu depan 1 sampai 8. Ya sedikit-sedikit lah. Ya harapannya semoga ada yang bisa hafal gitu ya sampai nanti di akhir Agustus atau awal September itu ada yang sudah hafal. Seperti itu ya.
Lalu selanjutnya ada menyanyikan lagu ya wajib daerah. Ini juga sama pengetahuan umum ya, hal mendasar. Harapannya 10 lagu cuman ya balik lagi gitu ya. Kalau misalnya yang nggak nyampe 10 juga ya 5 atau berapa ya alhamdulillah. Jadi intinya ini itu target ya kita sebagai orang dewasa, saya sebagai guru, mama-mama sebagai orang tua ya mau sama-sama membimbing gitu ya. Perihal tercapai atau tidaknya mah kembali lagi ke anak ya tergantung mereka situasinya gitu. Nah, muncul pertanyaan dari pembiasaan-pembiasaan tadi, apa yang perlu dibawa? Jadi dari pembiasaan yang telah tadi saya sampaikan, yang pertama itu yang perlu dibawa adalah buku P5. Nah, ya, jadi buku P5 itu ini setiap hari ya. Setiap harinya itu buku P5 dibawa di tas anak-anak ya, mama-mama. Kenapa? Karena di hari Selasa itu kan P5 itu hanya 1 jam. Maksudnya 1 jam itu kan 30 menit ya. Jadi karena Selasa itu ada mata pelajaran dan waktunya itu kalau boleh jujur tidak cukup ya. Karena kan ada MBG dan lain sebagainya. Jadi kadang dari waktu guru pelajaran pun nggak cukup. Jadi saya sulit masuk ya, sulit masuk ke dalam kelas. Nah, bagaimana mensiasati waktu yang sangat sempit itu? Siasatnya itu seperti tahun kemarin ya, P5 itu kan terkait dengan pembentukan karakter anak-anak ya. Jadi di bawah bukunya setiap hari akan saya sampaikan ya, ya Senin, Rabu sampai Jumat berarti ya. Saya sempatkan lah, saya selipkan ya. Jadi pokoknya Selasa itu kan guru mapel karena waktunya suka tidak cukup. Jadi saya sempatkan di waktu yang lain gitu. Misalnya hari Senin, Senin kan PKN Pendidikan Pancasila dan Indo ya. Nah, sebelum masuk ke dua pelajaran tadi, ya ini siasat saya tahun kemarin dan sekarang akan dilaksanakan juga di tahun sekarang. Jadi 10 menitan itu P5 gitu. Jadi 10 menitan P5 baru masuk ke pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia gitu. Jadi intinya buku P5 ini dibawa setiap hari karena kita mensiasati waktu di hari Selasa yang mepet gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, tadi kan kita sudah tahu ya, ada murojaah ya, hafalan-hafalan surat. Bisa bawa juz amma kalau yang punya gitu ya. Bagaimana Pak kalau yang nggak punya? Nah, kalau yang nggak punya, tulis saja suratnya. Contoh, sekarang kan belajarnya al-alaq, berarti di buku P5-nya, ya, di buku tulisnya, tulis aja surat al-alaq gitu. Karena kan nggak ada juz amma ya. Tapi kalau yang punya juz amma boleh bawa gitu. Ini mah untuk yang nggak punya. Kita mudahkan lah, jangan dipersulit ya. Seperti itu. Terus selanjutnya minibook. Nah, jadi minibook itu kan kecil ya. Takutnya hilang. Diselipin aja di buku P5 gitu ya. Supaya nggak lupa nyimpen atau nggak kebawa gitu ya. Lalu selanjutnya yang keempat ada buku pramuka. Nah, ini katanya udah pada beli ya. Udah saya tanya ke Mama Azkia. Jadi buku P5. Buku saku pramuka ini ya, buku SKU dibawa ya diselipin di buku P5 seperti itu. Nah, ini yang dibawa setiap hari ya. Jadi diselipin aja di buku P5 kan karena buku pramuka kecil, mini book juga kecil. Supaya nggak hilang, supaya nggak lupa nyimpen ya, selipin di buku P5 ya karena buku P5-nya dibawa setiap hari gitu. Nah, itu untuk yang dibawa ya, barang bawaan untuk pembiasaan setiap harinya. Nah, selanjutnya ini ada apa sih ya manfaatnya dari jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan mini book. Nah, ada peribahasa ya mamah-mamah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Kalau di Sunda mah meureun cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemampuan,
sesuatu itu nggak bisa diraih secara instan, ya. Jadi maka kita perlu adanya pembiasaan dari sekarang, seperti itu. Nah, apa manfaatnya, ya? Jadi anak itu kan belajar membuat rencana dan evaluasi. Karena kan di jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu anak menyatat kegiatan mereka. Oh, aku bangunnya jam 5. Ya, oh tadi aku sholat subuh, zuhur sholat, misalnya ya. Terus kegiatannya apa? Ya, bermasyarakatnya misalnya sekolah, agama, atau ngapain, atau ikut eskul gitu ya. Jadi membuat anak itu belajar tentang perencanaan kegiatan. Karena itu penting ya. Kebanyakan orang itu ya, maksudnya ini mah kita zaman ini ya, zaman dulu kan belum ada seperti ini. Jadi kurangnya perencanaan itu takutnya kegiatan itu habis di waktu yang waktu itu habis di kegiatan yang kurang bermanfaat gitu ya. Seperti itu. Tapi kan kalau sudah di blok gitu ya, sudah di cut cut gitu ya. Oh, ini jam segini untuk bermain, jam segini untuk belajar. Itu kan anak jadi bisa mengatur sendiri gitu ya. Bisa merencanakan sendiri. Itu manfaatnya. Yang kedua itu jadi anak itu punya target ya. Belajar itu ada targetnya. Nggak ngawang-ngawang, nggak bingung. Ditanya, kamu apa targetnya? Nggak tahu. Nah, di tahun sekarang ini ya, kita belajarlah sama-sama gitu. Gimana anak itu supaya punya target, supaya jelas gitu, tujuan belajarnya mencapai apa. Itu ya. Nah, itu ya manfaatnya melatih konsistensi juga, kedisiplinan ya. Gitu. Nah, ini untuk contoh 7 kebiasaan ya, cara mengisinya. Karena saya lihat anak-anak itu kan sudah pada eh, membawa ya, waktu di sekolah itu Pak ini aku udah ngeprint katanya ya, laporan. Nah, seperti ini ya cara mengisinya, barangkali takutnya belum tahu. Ya, bangun, kalau sholat di checklist ya, olahraganya ngapain ya, jalan jalan atau jogging ya, ada yang senam, ini senam, ada yang sit up ya, ada yang lari, ada yang push up ya, menyesuaikan dengan kegiatan sendiri ya, masing-masing anak. Nah, belajarnya ngapain? Ada yang menghafal, ada yang membaca, ada yang menulis ya, ada yang mewarnai, berhitung. Sesuaikan ya dengan keadaan secara real, secara nyata. Nah, ini makanan bergizinya tulis ya. Makanan bergizi itu bukan berarti mahal ya. Makanan bergizi ya 4 sehat 5 sempurna itu ya, telur, tahu, tempe ya yang seperti itu. Jadi paradigmanya makanan bergizi itu bukan yang mahal tapi yang memang kandungannya itu bagus ya. Yang ada di dalam makanannya, proteinnya, ya vitaminnya, zat besi dan lain sebagainya. Nah, ini bermasyarakatnya ngapain? Apakah mengaji? Apakah bermain sama teman, bermasyarakat ya? Interaksi anak dengan lingkungannya ataukah ini misalnya les tuh di sini ya, atau misalnya eskul ya, bebas lah menyesuaikan. Dan ditutup lagi dengan tidurnya jam berapa? Jam 8, ada yang jam 7.40 gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi bicara minibook, mama-mama semua, untuk minibook itu nanti di kelas 3B ada rewardnya ya untuk anak-anak, kenang-kenangan dari saya. Nanti akan ada sertifikat seperti ini contohnya. Ada foto anaknya, apresiasi. Sebagai murid apa? Nah, tahun kemarin 32 murid saya kasih labelnya beda-beda ya, tergantung dengan karakternya. Ada yang si teliti, ya, ada si teman baik semua orang, ada si tekun. Beda-beda lah pokoknya nanti menyesuaikan dengan memang karakter anaknya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya yang tahun kemarin menurut saya paling terbaik. Saya kasih detailnya, julukannya The Rising Star ya. Karena ini anaknya rajin gitu ya, orang tuanya pun mendukung. Nah, ini tadi kan bagian bagian depan ya, ini depan.
Bagian belakang kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi nanti 1 tahun ini direkap sama saya, anak mama teh udah bisa apa ya, gitu. Oh ya, menulisnya udah mahir, tulisannya rapi ya, kebaca. Cara nulisnya juga benar. Ada nih ya. Terus gimana berhitungnya? Oh, ini mahir ya, menghitungnya sudah bisa. Terus gimana bacaan sholatnya? Saya tulis ya, menguasai seluruh bacaan sholat. Nah, ini yang paling terbaik, yang paling rajin, ini hampir 99,9% ini arsi itu yang nggak tercapai itu cuman Al-Kahfi aja ya, ayat 1 sampai 10 ini belum. Tapi ini ayat kursi sama Al-Baqarah ayat terakhir ini udah. Itu ya, jadi ini contohnya 10 lagu wajibnya hafal, lagu daerahnya hafal, perkaliannya hafal, dan suratnya hafal 9. Jadi 99,9%. Nah, ada juga yang laki-lakinya ya. Ini yang rajin laki-lakinya, Alfabian. Nah, ini julukannya Kesatria Penolong Cilik ya, karena suka membantu saya terus, Pak. Ada yang bisa dibantu nggak? Pak, aku ngerjain ini ya. Nah, jadi saya kasih detailnya Kesatria Penolong Cilik ya, karena memang karakternya bagus ya, suka membantu guru, rajin juga. Nah, untuk Fabian ini yang laki-laki, eh ini bagus ya, literasi numerasinya bagus, bacaan sholatnya hafal, lagunya hafal 10. Nah, ini lagu daerahnya cuma 9 ya. Perkaliannya hafal semua. Nah, cuman di surat pendeknya ini 7 ya, gitu. Nah, sekarang kita mengenal ya secara singkat aja lah 8 standar kompetensi lulusan. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini sesuai agama masing-masing ya, gitu. Lalu yang kedua kewargaan ya, cinta tanah air, good citizen ya. Jadi warga negara yang baik ya, karakternya jujur, tanggung jawab ya, yang gitu-gitu. Terus yang ketiga penalaran kritis. Jadi punya masalah itu dia bisa menyelesaikan ya. Nah, ini jadi selama 6 tahun di SD itu ini standarnya gitu. Lalu yang keempat, kreativitas menghasilkan karya baru yang orisinal ya. Ataupun bisa juga karyanya itu dari misalnya contoh ya. Istilahnya itu ATM, amati tiru modifikasi gitu. Misalnya bikin kerajinan, oh ada yang dirubah sedikit, itu juga tetap orisinal ya, karena ada sesuatu yang berubah gitu, nggak plak ketiplak mengikuti orang lain. Lanjut yang kelima, kolaborasi. Kadang gini ya, nah ini kolaborasi nomor 5. Ada anak yang pinter itu tapi nggak bisa kerja sama sama orang lain ya, jadi pinternya itu cuman bagi diri dia sendiri. Nah, ini kan nggak diharapkan. Nah, makanya nanti selama 1 tahun ini ya, nanti eh, siasat saya sebagai guru ya, perencanaan strategi, akan ada banyak kegiatan berkelompok. Tujuannya apa? Ya supaya anak itu ya nggak individualis, nggak sendiri-sendiri, nggak egois gitu. Lalu ada kemandirian ya, tidak bergantung ke orang lain. Nah, barangkali di sini ada yang anaknya masih PR-nya suka dikerjain sama mamahnya ya, atau hal-hal yang lain yang suka bergantung ke orang lain gitu ya. Yang ketujuh ada kesehatan, sehat jiwa raga ya. Sekarang ada MBG alhamdulillah. Terus jiwanya gimana? Maksudnya jiwa tuh kan secara psikologi ya. Apakah anaknya bisa mengendalikan emosi ataukah anaknya misalnya seperti apa gitu. Secara psikologi, secara mental. Lalu yang kedelapan ada komunikasi ya, mampu menyampaikan pesan secara efektif baik itu kepada individu ke individu atau individu ke kelompok besar. Contohnya murid anak ibu punya keluhan ya, anak mama-mama punya keluhan, bisa menyampaikan ke saya secara efektif gitu ya, Pak aku gini gini gini.
misalnya ya, atau mungkin secara berkelompok ya di dalam kegiatan kelompok ya ketika anak-anak belajar kerjasama punya ide bisa menyampaikan secara percaya diri ya dan jelas ya cara bahasanya. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas kreatif siswa. Nah, ini ya selama setahun ini kita akan ngapain aja. Bicara kreatif itu kan berarti ada pepatahnya itu tiada rotan akar pun jadi ya. Nah, di sini yang saya tekankan itu adalah memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya sebagai ranah mengurangi sampah juga gitu. Yang pertama ada membuat pot dari galon lemon mineral. Nah, ini kemarin Jumat sudah saya tulis ke anak-anak ya cara alat bahan dan cara membuatnya sudah disampaikan. Nanti pembagian kelompoknya akan saya komunikasikan ya. Belum ada kelompoknya, tapi untuk cara buatnya udah saya sampaikan ke anak-anak. Lalu yang kedua itu ada membuat gelang. Nah, nantilah berarti membuat gelang nanti untuk Agustus ini itu kita bikin pot dulu secara berkelompok. Lalu yang ketiga itu ada membuat gantungan tutup botol. Nah, ini nanti juga ya. Ya intinya yang pertama itu kita bikin pot dulu. Yang terakhir ada menari ya. Nah, ini juga nanti. Pokoknya bulan Agustus ini kita buat pot dulu. Ya, tujuannya apa? Ya tadi ya, kreativitas ya, kerjasama. Dan kalau memang anaknya bisa konsisten, bisa jadi peluang bisnis. Belajar misalnya sama saya bikin gelang, bikin gantungan, tutup botol. Kalau anaknya konsisten, punya rasa percaya diri, bisa membaca peluang juga, bisa jadi bisnis, bisa jualan di kelas. Karena saya pun waktu sekolah berjualan gitu ya, dan nggak malu selagi itu halal, kenapa harus malu? Gitu. Jadi kita belajar ke anak itu mandiri ya dan berani. Nah, selanjutnya kita ada pembahasan pramuka. Nah, pramuka ini eh, seperti yang sudah saya sampaikan ya di rapat bersama orang tua yang di sekolah. Ada dua ya. Jadi maksudnya ada dua itu seperti ini. Untuk anak-anak semua itu semuanya ya ikutan pramuka. Pramuka itu sebulan cuma 2 kali. Jadi latihannya itu hanya yang waktu kita bagian siang masuk sekolah. Seperti kemarin ya jam 9 sampai jam 10. Itu. Jadi untuk apa namanya? Semua kelas 3, kelas 2 juga sama sistemnya seperti ini. Karena kita kelas 3, saya bicara kelas 3, semuanya ikut pramuka ya. Tujuannya apa? Supaya mengenal, jangan sampai anak itu lost gitu ya, nggak kenal pramuka sama sekali. Itu kan nggak diharapkan ya. Dan paham ya minimal tahu dan hafal itu ya, tahu dan paham gitu tentang pramuka, manfaatnya apa, kegiatannya ngapain gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang tipe kedua. Nah, itu anak-anak yang mau apa namanya? Fokus yang mau sungguh-sungguh di pramuka ya, hingga mereka menjadi pramuka Garuda. Nah, untuk yang mau fokus, yang mau sungguh-sungguh ya di pramuka nanti bisa masuk grupnya, tapi belum saya buat, nanti bikin dulu. Jadi, untuk anak-anak yang mau fokus di pramuka masuk grup. Nah, nanti kita latihannya kalau tahun kemarin itu Sabtu. Tahun sekarang nanti kita menyesuaikan aja lah ya. Jadi pokoknya untuk semua itu ikutan. Ada dua berarti ya, yang semuanya ikut dan yang satu lagi itu yang benar-benar mau lanjut ke Pramuka Garuda. Dan Pramuka Garuda ini juga untuk tahun sekarang benar-benar akan saya seleksi ketat. Kenapa? Karena eh apa ya, semakin ke sini itu semakin penilaiannya semakin berat gitu ya. Jadi makanya untuk yang Garuda ini benar-benar akan diseleksi secara teliti sama saya. Kira-kira mana yang misalnya bisa dan mampu gitu ya untuk ngikut
kegiatan ini karena kegiatan ini tuh yang pertama kan memang anaknya yang pertama nih ya, adabnya harus bagus, itu yang paling penting, adab sopan santun. Yang kedua itu dari segi anaknya bisa jadi contoh bagi orang lain gitu. Bisa jadi contoh bagi orang lain. Jadi kalau misalnya anaknya yang masih malu-malu, yang apa namanya, yang inilah ya masih ogohan mah jangan lah. Yang masih manja mah seperti itu. Nah, itu ya ini. Jadi latihannya 2 bulan sekali itu yang semua ketika bagian siang dan 1 hari itu tambahan untuk yang eskul pramuka. Jadi yang eskul pramuka mah sebulannya 4 kali berarti. Nah ini ya pramuka Garuda. Apa manfaatnya tadi kita bicara tentang kriteria ya. Sekarang kita bicara manfaatnya dan apa yang dipelajari. Sebenarnya kalau kita bicara pramuka ini atau mungkin mama-mama atau wali murid semua ada yang pernah ikut pramuka waktu sekolah. Banyak ya yang kita pelajari di pramuka ini. Semua bidang malah semua aspek itu ada gitu ya. Ada agama, mental, moral. Nah ini bisa dibaca ya. Bahkan sampai lingkup sosial pun ada sudah sangat jelas gitu ya. Jadi pramuka ini benar-benar ngelatih semua aspek ya. Karena kan seperti namanya gitu ya, Praja Muda Karana. Anak-anak yang senang berkarya gitu ya, anak-anak yang bahasa Sundanya capetang ya gitu. Oh ya, dari kegiatan Pramuka Garuda ini ada manfaatnya juga. Nah ini yaitu tadi ya menjadi teladan yang paling penting bisa jadi contoh bagi teman-temannya. Yang kedua itu untuk jalur ke prestasi SMP. Gitu. Karena jalur prestasi itu kan dibagi jadi ini ya, jadi dua. Ada yang prestasi akademik itu pakai nilai TKA, pakai nilai UN. Ada jalur prestasi non akademik. Nah, jalur prestasi non-akademik juga dibagi dua lagi. Ada yang umum, ada yang khusus pramuka. Jadi pramuka ini benar-benar dia punya jalan sendiri, ya. Udah punya kuota sendiri. Enggak apa namanya tuh enggak berbagi sama prestasi-prestasi yang lain, gitu. Nah, kalau prestasi yang misalnya seperti karate, silat yang gitu-gitu tuh benar-benar seleksinya dicampur sama prestasi yang lain gitu. Kalau pramuka ini udah aja jalurnya punya sendiri dan setiap tahun itu biasanya masih kosong karena banyak orang tua yang belum tahu tentang pramuka Garuda ini gitu. Kalau tahun kemarin juga misalnya ke SMP 7 kuota 15 yang terisi paling 5 gitu ya. Jadi memang hampir sekolah gitu ya, semua sekolah juga selalu kosong terus gitu pramuka Garuda ini karena memang belum banyak yang tahu informasinya. Jadi masih jadi peluang besar ya. Kadang kan kalau anak-anak ketika ke SMP bingung gitu ya. Mau jalur zonasi rumahnya jauh. Mau prestasi nilainya nggak keangkat gitu ya. Makanya ini lumayan kalau menurut saya gitu untuk jaga-jaga lah untuk masuk ke sekolah SMP. Nah, selanjutnya ada pembagian barung. Tadi udah disampaikan terkait latihan. Latihan itu kan sebulan 2 kali. Di 2 kali pertemuan itu benar-benar banyak kegiatannya ya. Tadi kita tahu bahwa di 8 standar kompetensi lulusan itu ada kolaborasi. Nah, penting ya kolaborasi itu, kerjasama itu. Makanya di sini ada yang namanya barung ya atau kelompok gitu. Kalau siaga menyebutnya barung. Nah, di sini silahkan dilihat sudah ada warna-warnanya ini. Jadi nanti untuk setiap kelompok silahkan membeli ya secara kolektif. Kalau beli di Fajar yang gitu-gitu suka kosong. Kalau saran saya mending beli di online. Yang pertama lebih murah, yang kedua kalau kolektif enak gitu ya. Online itu kan
apa namanya tinggal nunggu di rumah bayar aja COD gitu. Jadi kalau beli ke Pajar atau yang pasar Jumat gitu-gitu suka nggak ada. Ini makanya saya kasih gambarnya supaya belinya tahu gak salah gitu ya. Nah, di sini ada barung kuning, laki-laki, barung biru, laki-laki juga, barung merah, perempuan, barung hijau perempuan. Dari 38 murid saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini yang paling atas ya, ketua dan wakil ketua. Ketuanya ini Ahmad, wakilnya Ahyar, ini Raska, wakilnya Kenji. Ini Ajni, wakilnya Husna. Ini Arsila, wakilnya Alula. Nah, jadi kalau anaknya yang saya percaya menjadi ketua kelompok, manfaatkan dengan baik ya rasa kepercayaan dari saya. Saya yakin ini yang jadi ketua ini potensinya sangat besar. Cuman yang tadi setelah sudah saya sampaikan memang masih suka malu ya. Jadi semoga di kegiatan pramuka ini mereka bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang kuning bentukannya seperti ini, biru, merah, hijau. Silahkan dibeli sesuai dengan anggota kelompoknya, beli di online. Nah, yang terakhir ada program dari dinas. Nah, ini juga penting, makanya saya sampaikan. Jadi, Dinas Pendidikan Purwakarta itu kan punya program. Nah, tugas sekolah menyampaikan informasi ini gitu ya. Yang pertama itu Gasibu. Nah, ini udah Gasibu ya berjalan. Nah, ini yang dua di bawah Beas Keheman. Eh, saya juga kadang suka lupa ya mengingatkan. Jadi Beas Keheman itu kalau punya ada beras lebih ya mama-mama di rumah, boleh ya menyisihkan sedikit untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kemarin juga sudah saya kasih ya ke anggota kelas kita yang butuh gitu ya. Jadi untuk Beas ini setiap Kamis jangan lupa karena saya juga kadang suka lupa mengingatkan. Intinya kalau Kamis ada Beas aja gitu ya. Jangan menunggu dari saya, itu takutnya saya lupa mengingatkan. Terus yang paling bawah ini infak. Nah, jadi infak juga kelas kita ini mungkin kemarin itu ada salah persepsi kali ya. Kan memang anak itu nggak boleh bawa bekal. Tapi kalau untuk infak ini boleh ya. Atau mungkin mamah-mamah yang anaknya naik angkot boleh bawa uang. Yang nggak boleh itu uangnya dipakai jajan ya. Jadi kalau infak mah silahkan berinfak hari Jumat berapapun mau 1.000 2.000 gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini karena ada amanat dari Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk beas keheman dan infak ini menjadi penilaian karakter gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya yang suka infak, yang suka ngasih beras keheman, berarti kalau kata Ibu Kepala tuh anaknya dia punya rasa empati yang tinggi, jiwa sosialnya yang tinggi gitu ya. Nilai karakternya bagus. Jadi makanya saya sampaikan seperti ini tuh karena memang di absen, di data gitu. Jadi silahkan ya. Jadi untuk beas dan infaknya. Nah, itu saja mamah-mamah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Boleh japri ya, silahkan. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.